Clash of Minds mempersembahkan Walter Veith, Martin Smith, Martin Luther, tahun 1517. Konsili Trent, tahun 1545. Luka parah, tahun 1798. Kebangunan rohani besar, tahun 1844. Ensiklikal Rerum Novarum, tahun 1891. Konsili Vatikan II, tahun 1962. Paus Francis, tahun 2013. Ensiklikal Laudato Si Perawatan Rumah Kita Bersama, tahun 2015. Pandemi COVID-19, tahun 2019. Pemilihan Presiden Amerika Serikat, tahun 2020. Perang Rusia melawan Ukraina, tahun 2022. WhatsApp Prof 177, sudah rubuh Babel, sudah rubuh, siapa itu Babel, dan apa itu rubuh? Selamat datang kembali dalam episode lain WhatsApp Prof. Hai Walter. Hai Martin. Anda baik-baik saja? Saya dicukur seperti anak domba. Dan angin sedang sangat dingin, maka saya membeku. Ya, memang cuaca sedang aneh. Satu hari, kita mengalami suhu 38 derajat Celcius. Dan keesokan harinya suhu 10 derajat saja. Mungkin perubahan iklim. Ini disebut pendinginan global. Nah, kembali kita memiliki pekabaran yang sangat penting hari ini. Merupakan bagian paling penting yang mesti disiarkan kepada dunia. Mari berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Kita butuh doa. Bapa kami di surga, terima kasih bahwa kami memiliki kesempatan untuk mendiskusikan pekabaran indah hari ini. Kami memohon pencerahan untuk pikiran kami. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu dan lindungi kami oleh malaikat-malaikat kudus-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Martin, ada kemungkinan orang-orang menjadi tersinggung kepada hal yang akan kita katakan. Tetapi suatu studi yang serius akan menunjukkan bahwa ini sesungguhnya merupakan suatu bantuan, sehingga orang bisa menyadari berbagai pilihan yang ada di luar sana. Dan hikmat adalah nama permainannya. Waspadalah, jangan sampai engkau disesatkan. Itu merupakan kata-kata pertama yang kita baca. Itu yang dikatakan Tuhan dalam kitab Wahyu. Hari ini, kita akan membahas malaikat yang kedua, dan hanya satu ayat di seluruh Alkitab tentang topik ini. Maka ini akan menjadi sebuah diskusi singkat. Akan menjadi sebuah diskusi singkat. Nah, masalah dengan ayat ini ialah Anda tidak tahu apa yang mesti dibuang, bukan apa yang dimasukkan. Karena ini ayat yang sangat berbobot. Dan ayat ini tidak berdiri sendiri. Karena pekabaran ini kembali diulangi dalam Wahyu 18. Jadi kita mesti membagi informasi. Kita tidak bisa menaruh segalanya dalam satu ayat, melainkan menaruhnya dalam konteks yang lebih luas di Wahyu 18. Jadi kita akan meneliti hal-hal mendasar. Dan itu sudah menjadi masalah. Mari kita lihat bagaimana prosesnya. Mari kita berharap agar diskusi ini bisa diselesaikan sebelum 5 jam. Wahyu 14 ayat 8. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel. Kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Martin, itu adalah ayat yang sangat berbobot. Dan adanya serangkaian ciri-ciri yang penting. Nomor 1, adanya pekabaran bahwa Babel sudah rubuh. Dan ini diulangi. Dan mengapa Babel rubuh? Karena dia menyebabkan bangsa-bangsa meminum anggurnya, yaitu doktrin. Dari anggur percabulannya, yaitu kemurtadannya. Jadi, doktrin murtad dari Babel, telah ditransfer ke dalam pola pikir umat manusia, yaitu bangsa-bangsa, yang meliputi juga gereja-gereja. Nah, sekali saja bangsa-bangsa mulai berpikir seperti gereja-gereja, maka kerjasama gereja dan negara bisa menjadi masalah. Ya, saya tertarik melihat juru bicara DPR yang baru, dan yang berkata mengenai masalah pemisahan gereja dan negara. Dia maunya dipersatukan.
Itu merupakan penggenapan nubuatan. Bandul yang berayun, ke arah nubuatan yang akan digenapi. Benar, tapi mari kita melihat alasannya. Ini sangat penting. Kita ingin mengetahui beberapa hal. Kita telah membahas hal ini dalam banyak ceramah. Tetapi agar orang-orang bisa memiliki poin rujukan, mari kita mengulanginya. Kita mesti mengetahui siapa itu Babel. Kita mesti mengetahui mengapa pekabaran Babel sudah rubuh diulangi. Kita mesti mengetahui apa itu anggur Babel. Dan kita mesti mengetahui bagaimana Babel mempengaruhi bangsa-bangsa. Dan Babel itu merupakan kota besar. Mari kita membahasnya. Ada kejatuhan literal Babel. Dan sekarang jelas, ini kejatuhan spiritual, karena literal Babel sudah tidak ada lagi. Tepat sekali. Mari kita melihat asal mulanya, yang ada dalam kitab Daniel 5 ayat 25. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Ketika ada tangan yang menulis di dinding. Mene, Mene, Tekel Ufarsin. Nah, di sini adanya pengulangan, Mene, Mene. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Jadi pada dasarnya, dikatakan, Allah telah menghitung kerajaan Tuanku, dan mengakhirinya. Jadi, secara sejarah kita mesti meneliti, mengapa adanya dua unsur. Nah, pada masa ketika hal ini dituliskan, Belsiazar menjadi raja yang mengurusi hal-hal sekuler. Tetapi ayahnya sesungguhnya menjadi raja sejati, yang mengurusi masalah-masalah spiritual. Jadi, adanya unsur spiritual, dan unsur sekuler, dan dua hal itu dipersatukan, atau gereja dan negara bersama-sama memerintah. Bersama-sama memerintah. Ini merupakan salah satu unsur Babel. Bahwa negara memastikan unsur keagamaan Babel juga dipatuhi. Itulah sebabnya Raja Nebukadnezar, ketika membawa para tawanan ke Babel, dia memastikan agar semuanya mempelajari mengenai agama Babel. Dia bahkan mengganti nama-nama tawanan, agar mencerminkan agama Babel. Jadi, kita mesti mengingat hal itu. Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Maka Babel ditaklukkan. Dan itu merupakan kebinasaan yang sesungguhnya, dan menjadi perlambangan. Jadi, adanya penggenapan yang kita bicarakan. Kita mesti mengetahui ciri-ciri Babel. Nah, kapan Babel dimulai? Kita mesti menelusuri kembali sejarah, kembali ke kitab Kejadian 11 ayat 9. Jadi kita kembali kepada orang-orang yang selamat dari banjir Nuh. Mereka semakin bertambah banyak, kemudian mereka mulai membangun kota dan membangun menara Babel. Mengapa mereka membangunnya, Martin? Karena mereka tidak mempercayai perkataan Allah. Allah berkata, Dia tidak akan lagi membinasakan bumi memakai banjir. Dan orang-orang itu tidak mempercayai Allah. Jadi, mereka memutuskan untuk membangun menara ini, sehingga Allah tidak akan bisa kembali membinasakan mereka memakai banjir. Ya, menara itu mesti mencapai langit. Jadi, ini merupakan sebuah sistem yang berdasarkan ketidakpercayaan kepada firman Allah. Dan ini merupakan sistem dengan mengatakan, kami dapat menjaga diri kami sendiri. Nah, para pendiri kota ini, dan kuasa yang memerintahnya, adalah Nimrod. Dan Nimrod adalah seorang tentara di hadapan Allah. Tetapi yang sesungguhnya seorang tentara yang menentang Allah. Benar, arti namanya adalah pemberontak. Benar, jadi di sini ada pemberontak. Dan Nimrod adalah cucu dari Ham. Dan Ham tentunya memiliki pengetahuan esoterik. Pengetahuan mengenai pemberontakan, karena dia memiliki sifat memberontak dari sejak awalnya. Dan kita sudah membahas apa yang dia lakukan, dan bagaimana itu diungkapkan. Dan bagaimana kutuk itu diturunkan melalui Kanaan. Dan Nimrod merupakan orang yang secara resmi kembali menegaskan pemberontakan ini melawan Allah. Dan keseluruhan agama Babel,
berputar di sekitar legenda yang terjadi. Tentu saja mereka menelusuri asal mulanya sebelum banjir Nuh. Dan agama ini muncul dari Kain. Dan Kain membuat anak lelakinya menjadi penjaga dari cara berpikirnya. Dan anak Kain adalah Henoh. Bukan Henoh orang saleh, melainkan Henoh anak Kain. Dia adalah orang pertama yang membangun kota. Itulah mengapa disebut kota. Dan mereka menjadi para pembangun kota. Tetapi kota Babel melambangkan pemerintahan global. Kami akan memerintah seluruh dunia. Nah, Allah menghentikan rencana mereka dengan mengacaukan bahasa-bahasa mereka. Dikatakan dalam Kejadian 11 ayat 9, itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jadi, secara tiba-tiba mereka berbicara dalam bahasa-bahasa berbeda. Dan mereka tidak bisa lagi berkomunikasi, dan membentuk bangsa-bangsa berbeda. Hal itu untuk mencegah suatu pemerintahan dunia yang bersatu. Apakah kita sedang berupaya membentuknya? Perserikatan bangsa-bangsa. Berapa tahun sudah mereka berupaya melakukan hal itu? Ribuan tahun. Dari sejak mulanya. Dari sejak bahasa mereka dikacaukan, mereka telah berupaya untuk kembali bersatu. Dan pastinya ini membuat masalah besar. Tentunya. Dan mereka tidak lagi saling memahami. Jadi dalam suatu rencana rahasia, mereka memutuskan sebuah rencana. Dan rencananya adalah tidak lagi menggunakan bahasa yang ada, untuk menyampaikan doktrin rahasia mereka. Melainkan memakai lambang-lambang dan tanda-tanda. Jadi itu tidak bisa dikacaukan lagi, karena semua orang bisa melihatnya dan mengambil kesimpulan. Dan jika Anda sudah diinisiasi, maka Anda bisa memahami. Ini sesungguhnya sebuah agama yang memberontak melawan Allah. Tidak mempercayai Allah, bergantung kepada manusia untuk masa depannya, dengan tidak menyertakan Allah. Itulah Babel. Tetapi ini merupakan organisasi keagamaan, yang ditenagai oleh pemerintah. Ya, jadi ini adalah sebuah pola pikir. Orang-orang memiliki pola pikir religius, yang bukan cara berpikir Allah. Bukan, ini bukan cara berpikir Allah. Jadi, di sini ada diagram dari masyarakat rahasia yang ada di dunia, dan ini berasal dari buku En Route to Global Occupation, oleh Gary H. Carr. Dengan kata lain, mereka menghendaki adanya pemerintahan dunia. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Karena Anda mesti bekerja di bawah tanah, untuk mengatasi perlawanan di permukaan. Itu gambarannya. Benar. Jadi adanya pengetahuan khusus, di belakang layar, yang hanya mereka yang mengetahui, dan yang lainnya tidak mengetahui. Benar. Dan adalah sangat penting, Martin, bahwa keadaan yang ada, dalam populasi khusus atau kelompok bahasa, semakin melemah. Katakan saja adanya suatu bangsa dengan memakai bahasa Perancis. Maka Anda mesti memastikan, adanya banyak budaya dan bahasa berbeda, masuk ke dalam budaya itu. Sehingga bukan hanya satu budaya yang mendominasi, melainkan semuanya dan bersifat berkompromi. Jadi, Anda mesti mendatangkan para imigran ke negeri seperti Perancis, Jerman, Italia, atau Yunani atau apa saja. Anda mesti mendatangkan para imigran ke sana, sehingga Anda bisa mengubahkan cara berpikir kolektif. Sehingga Anda bisa melakukan pendudukan global. Anda mesti berkompromi. Nah, berkompromi dalam bidang politik merupakan suatu hal. Sedangkan berkompromi secara keagamaan, merupakan suatu hal yang sangat berbeda. Dalam paham kekristenan, dalam doktrin Yesus, yang merupakan satu-satunya cara ke sorga, Anda tidak bisa berkompromi. Itu adalah suatu hambatan besar yang mesti dihilangkan. Jadi, agama misteri zaman kuno harus dipakai agar bisa kembali menuju negara Babel, di mana semuanya bersatu dan memiliki cara berpikir yang sama. Tetapi cara berpikirnya adalah yang bersifat memberontak. Jadi, adanya agama misteri zaman kuno dari Babel, Mesir, India, Persia, Yunani, dan semuanya membentuk paham panteisme.
Apakah kita menemukan paham panteisme dalam ensiklikal kepausan? Pastinya, iya. Lalu adanya paham Kabal. Nah, paham Kabal merupakan agama mistik. Nah, kebanyakan paham Judaisme sekarang ini didasarkan kepada paham Kabal. Juga agama-agama yang lainnya. Sesungguhnya keseluruhan dunia okult semuanya berasal dari Kabal. Lalu adanya Gnosticisme, yaitu suatu paham di mana manusia dituhankan. Anda mesti mempercayai diri Anda sendiri, karena Anda bisa menjadi Allah. Percayai hati Anda, Martin. Sedangkan hati bersifat penipu. Dan sangat jahat. Jadi, bagaimana Anda bisa mempercayainya, dan paham Gnostisisme merupakan suatu pergerakan persiapan besar. Dan khususnya sangat menyebar luas di zaman setelah Kristus. Dan adanya orang Gnostik yang sangat sibuk jika dikaitkan dengan manuskrip Alkitabiah. Contohnya Origen. Dia adalah orang Gnostik. Dan salah satu pengikutnya adalah Eusebius. Dan Eusebius adalah salah satu uskup yang sangat mendukung Kaisar Konstantin. Maka dibuatlah perubahan tertentu, yang didukung kaum Gnostik. Yang didukung kaum Gnostik, tetapi yang seharusnya ditolak dengan sepenuh kekuatan Anda, jika Anda adalah orang yang percaya Alkitab. Apakah yang Anda maksud perubahan di dalam kitab suci? Perubahan di dalam manuskrip Alkitabiah. Dan tentu saja manuskrip terkenal, yang menjadi landasan Alkitab modern. Contohnya manuskrip Sinaiticus dan manuskrip Vatikanu, kemungkinannya diselewengkan oleh kaum Gnostik. Lalu adanya para ksatria Templar. Itu merupakan suatu organisasi khusus yang menarik, yang sangat terkait kepada paham Katolik. Dan ini merupakan lengan militer. Satu organisasi yang menyebarkan pekabaran atau anggur ke seluruh dunia. Itulah sebabnya mereka mengadakan perang salib. Nah, para ksatria Templar akhirnya tercerai-berai. Tetapi keturunan mereka masih sangat aktif. Jadi, sekarang ini keturunan dari ksatria Templar adalah ksatria Malta, yaitu organisasi rahasia yang ada di dalam paham Katolik dan Jesuit. Lalu adanya paham Rosicrucianisme, yang adalah paham alkemi, yaitu rahasia dari sains okult. Yang dipelajari dalam bentuk diagram, dan lambang-lambang. Lalu adanya paham Freemason dan Illuminati. Illuminati dibentuk oleh Adam Weishaupt, yang adalah seorang Jesuit. Dan paham Freemason, didasarkan kepada sistem keagamaan okult kuno. Jika ingin mengetahui lebih lanjut, silakan menyimak The Secret Behind the Secret Societies dalam serial Total Onslaught. Nah, paham Freemason menyelusup ke dalam eselon politik dan agama. Jadi, ketika Anda melihat para pemimpin besar keagamaan di abad lalu, mereka semua adalah anggota Freemason. Entah mereka berasal dari dunia Protestan atau dunia lainnya. Dunia Islam memiliki markas Masonik, juga markas Yahudi, demikian juga apa yang disebut markas Kristen. Mereka menyusup ke dalam organisasi, seperti World Council of Churches, elit perbankan internasional, masyarakat politik rahasia Amerika dan Eropa dan paham Marxis. Jadi mereka memainkan permainan Hegel. Ya, sama seperti ceramah Anda, Revolutions, Tyrant and the War, di mana kita bisa melihat raja-raja bumi, para presiden. Mereka juga bagian dari Freemason, yang duduk di belakang pintu tertutup, tetapi di meja yang sama. Benar. Jadi semua ini datang dari Babel. Dan ini merupakan cara dalam mencapai pemerintahan dunia. Anda mesti menciptakan persatuan pemikiran dalam ruang lingkup politik, atau setidak-tidaknya sikap toleransi. Dan Anda mesti menciptakan persatuan pemikiran dalam ruang lingkup keagamaan, atau setidak-tidaknya sikap toleransi. Yang berarti tidak ada sikap eksklusif.
Jadi Anda tidak bisa berkata, satu agama adalah satu-satunya cara. Karena itu akan mengecualikan yang lainnya, dan tidak akan ada persatuan. Dan itu menimbulkan kebangkitan pergerakan zaman baru, yang sangat dipengaruhi oleh masyarakat teosofi. Dan masyarakat teosofi adalah kaum yang menyembah langsung Lucifer. Lalu adanya banyak kultus di tahun 1800-an yang terlibat. Jadi, di zaman baru, adanya teknologi spiritual yang baru, adanya hipnotis diri sendiri, adanya pembujukan subliminal, adanya pembuatan program neurolinguistik, dan semua program untuk mengubah cara berpikir. Dan dari agama zaman kuno, Anda mendapatkan segala hal, seperti sihir, tenung, ramalan, paham spiritisme. Semua hal ini, dan beberapa praktek dari paham Hindu, Buddha, Shinto, dan seterusnya. Semua ini merupakan bagian dari Babel. Ini semua merupakan bagian dari Babel. Ini merupakan kekuatan di bawah permukaan. Anda seharusnya mengetahuinya, tetapi tidak memahaminya, kecuali Anda seorang inisiator. Atau kecuali Anda mempelajarinya. Mari kita membaca beberapa kutipan, agar lebih jelas. Buku Morals and Dogmas, tentu saja merupakan sumber tertinggi dalam paham Freemason. Tidak ada sumber yang lebih baik, kecuali buku ini, yang ditulis oleh Albert Pike. Dikatakan, setiap markas masonik menjadi kuil agama. Ini sangat jelas, bahwa ini merupakan organisasi keagamaan. Dan pengajarannya adalah instruksi dalam agama. Ini merupakan agama sejati, yang dinyatakan kepada para bapa zaman kuno. Yang telah diajarkan paham mason selama berabad-abad, dan akan terus mengajarkannya selama masih adanya waktu. Nah, para bapa yang mereka rujuk, bukanlah para bapa dari Alkitab. Ini sekedar penyesatan. Ini merujuk kepada pelopor mula-mula mereka, Heno anak Kain, dan Nimrod. Itulah rujukan mereka. Mereka secara literal merujuk kepada Menara Babel, sebagai struktur mereka. Mereka sedang membangun Menara Babel. Itulah sebabnya mereka memakai lambang kompas dan bentuk persegi, karena mereka adalah para pembangun kota. Benar. Dan jika Anda melihat lambang dari Eropa baru, Anda akan melihat Menara Babel yang sedang dibangun. Ya, bahkan hal yang Anda pernah tunjukkan, rancangan kota Washington DC, juga bersifat masonik. Benar. Di sini ada sumber masonik lainnya, Manly Palmer Hall, dalam bukunya The Lost Keys of Freemasonry, yang mengatakan, mason sejati tidaklah terikat kepada pernyataan keyakinan. Dia menyadari dengan pencerahan ilahi oleh markasnya bahwa sebagai seorang mason, agamanya mesti bersifat universal. Ini menjadi topik utama. Kristus, Buddha atau Muhammad, namanya tidak terlalu penting. Karena dia menyadari hanya terangnya, dan bukan pembawanya. Dia menyembah di semua tempat pemujaan, di semua altar, apakah di kuil, masjid, atau katedral. Menyadari pemahamannya yang lebih sejati. Kesatuan dari semua kebenaran spiritual. Jadi, itulah yang menjadi kebenaran mutlak. Benar. Jadi, ini bersifat munafik. Dia ada di belakang. Dia bisa menunjukkan hal, tetapi hal yang dia percayai sesungguhnya adalah kebalikannya. Hal sangat berbeda. Dan pembawa terang sejati di sini, bukanlah Kristus. Karena bukanlah satu-satunya jalan. Ini bisa Buddha, bisa Muhammad. Jadi, mesti orang yang lain. Dan secara terang-terangan, mereka mengakui, orang lain itu adalah Lucifer. Jadi, ini merupakan suatu sistem perbuatan yang menentang Allah. Jadi Anda mesti menjadi semuanya untuk semua manusia. Jadi, ketika kita melihat kepausan, mereka menjadi semua hal bagi semua manusia. Sebagai contoh, di sini ada dua gambar dari Paus Yohanes Paulus II, sedang diurapi dengan tanda tolak. Yang pada dasarnya berarti, dia siap menerima dewa-dewa Hindu. Dan yang mencium Quran yang pada dasarnya berarti dia memeluk semuanya dan menunjukkan hormat kepada pengajarannya. Tetapi ini menyangkali pendamaian, dan menyangkal Kristus sebagai anak Allah. Tidak ada kompromi, atau persatuan dari agama-agama ini kepada paham kekristenan. Tidak ada. Jadi, ini merupakan kompromi, yang menghilangkan Yesus Kristus. Dan juga yang melanggar hukum pertama, jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Tentu saja.
Paus Fransis menerima berhala Amazon, yang dia terima di Vatikan dan memberkatinya. Jadi, dia tidak berbeda. Sama saja. Ini merupakan tema. Ini merupakan pembangunan kota. Dan kota ini adalah Babel. Tetapi lokasi kota bisa ada di tempat yang lain. Kemudian adanya Francesco, Fratelli Tutti, semuanya bersaudara. Nah, Alkitab membicarakan mengenai sesama kita, semua orang adalah sesama Anda. Tetapi saudara merupakan hal yang lain. Ketika Yesus diberitahu bahwa ibunya, dan saudaranya laki-laki, dan saudaranya perempuan, sedang menunggu di luar, jawaban Yesus ialah, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi ini merupakan suatu kriteria yang sangat khusus. Jadi, siapakah saudaraku di dalam Kristus? Orang yang melakukan kehendak Allah Bapa. Dan bukankah Allah Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi. Dengarkanlah dia. Jadi, ketika Anda tidak bertekun di dalam pengajaran Kristus, maka Anda bukanlah saudara. Sayangnya, bisa saja Anda menjadi sesama, dan saya mesti menyayangi sesama, seperti saya menyayangi diri saya. Dan saya mesti baik hati kepada sesama, dan tidak menginginkan dia celaka. Tetapi dia jelas bukan saudara dalam iman. Jadi, ketika Paus Fransis menuliskan semua saudara, Fratelli Tutti, itu merupakan konsep Babel. Jadi, katekismus dari Gereja Katolik, sesungguhnya mengajarkan bahwa karena anak Allah menjadi manusia, maka kita bisa menjadi Allah. Anak tunggal Allah, ingin membagikan keilahiannya dengan mengenakan sifat alami kita. Sehingga dia yang menciptakan manusia, bisa membuat manusia menjadi Allah. Itu sungguh luar biasa, Martin. Itu menggemakan pengajaran ular kepada Hawa. Dan ada kutipan lainnya dari katekismus, heran dan bersukacitalah, kita telah menjadi Kristus. Itu merupakan konsep zaman baru di mana kita bisa menjadi Kristus. Ada sebuah buku, yang ditulis oleh Helen Schucman yang berjudul, A Course in Miracles. Yang pada dasarnya mengajarkan Anda bisa menjadi Kristus, bahkan bisa melebihi Kristus. Jadi, ini adalah pernyataan yang menghujat. Dan yang merupakan bagian dari konsep Babel, dan tentu saja Babel memiliki penyembahan ibu dan anak. Dan adanya unsur ilahi, dengan memakai nama berbeda, perempuan dan laki-laki, yang disembah. Paham Katolik juga sama, dengan meninggikan orang-orang kudus dan Maria. Mari kita melihat, apakah adanya pengajaran yang sama dalam paham Mason. Manly Palmer Hall, orang berderajat 33 dalam Freemason menuliskan, manusia adalah Allah dalam prosesnya. George Steinmetz, seorang penulis Masonik, menuliskan, berdiamlah dan ketahuilah bahwa aku adalah Allah. Pengakuan terakhir dari semua ada dalam semua penyatuan diri kepada kosmos, suatu kesadaran sifat ilahi bagi diri kita. Ini adalah tepat agama yang sama. J.D. Bach dalam bukunya Mistik Masonry menuliskan, manusia sempurna adalah Kristus. Dan Kristus itu Allah. Ini merupakan hak kelahiran dan nasib dari setiap jiwa manusia. Ini adalah pengajaran perserikatan bangsa-bangsa. Disinilah, ketika para Jesuit terlibat. Seperti Pierre Teilhard de Chardin, dia adalah bapa dari pergerakan New Age, zaman baru. Demikian juga karya Blavatsky dan Alice A. Bailey, dipegang oleh organisasi ini. Ini adalah sistem Babel. Dan memang adanya gambar dari perserikatan bangsa-bangsa dalam bentuk menara Babel. Benar. Dan hal yang menarik ialah, mereka mengajarkan bahwa kita ini bersaudara, dan mesti membuat rumah kita di bumi ini. Bumi ini menjadi tempat, di mana Anda menerima keselamatan Anda. Bukan hal yang di luar diri Anda, dan pergi ke tempat lainnya. Mari kita melihat apakah ini ada dalam pengajaran Jesuit. Kita memang pernah menunjukkan slide ini, tetapi saya pikir ini cocok. Ini adalah Paul Knitter, yang merupakan ahli teologi Jesuit. Bagi Yesus, yang adalah nabi yang dipenuhi roh. Wah, ini sudah merupakan penghujatan. Saya hampir tidak bisa membaca artikel ini. Fokus dari kehidupannya dan hubungannya adalah pemerintahan Allah. Itu berarti Yesus bukanlah seperti yang dinyatakan oleh para pengikutnya sebagai pusat gereja. Tujuan utamanya bukanlah untuk menambahkan keanggotaan dari pergerakannya atau komunitasnya.
melainkan untuk mengubahkan hati orang-orang, yaitu untuk mengubahkan masyarakat mereka. Dia sesungguhnya menuliskan berikutnya, itulah yang menjadi intisari masalah, dualisme Kristen yang telah sangat melebih-lebihkan antara Allah dan dunia. Yang tidak bisa benar-benar menunjukkan bahwa dua hal itu bisa menyatu. Jadi, dia memecah hal yang Allah katakan. Allah berkata, kasih kepada dunia, menjadi seteru Allah. Dia mengubahkannya. Dia melanjutkan, tanpa Buddha, saya tidak bisa menjadi seorang Kristen. Nah, Buddha adalah penyangkalan Allah. Ini merupakan agama ateis. Tapi kitab suci berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu, persahabatan dengan dunia menjadikan kamu seteru Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi, ketika sistem Babel berupaya membangun kembali menara Babel, ini merupakan kegiatan umat manusia. Ya, yang berdasarkan pada perbuatan manusia. Dan ketika ini menjadi suatu sistem keagamaan, Anda mesti mewaspadainya. Karena entah Alkitab itu benar dengan menyatakan hanya ada satu jalan menuju kepada keselamatan, atau ini tidak benar. Lalu adanya sisi para penyembah Lucifer. Mari kita melihat selanjutnya. Kembali dari buku Morals and Dogma, dari Albert Pike, sumber utama dari paham Mason. Paham Mason sama seperti agama-agama lain, semua misteri. Paham hermeticisme, alkemia. Menyembunyikan rahasianya dari semua pihak, kecuali bagi para ahli dan orang bijaksana, atau orang-orang pilihan. Dan memakai penjelasan palsu, dan penafsiran salah dari lambang-lambangnya guna menyesatkan orang-orang yang memang layak disesatkan. Itu sudah merupakan suatu pernyataan yang menentang semua prinsip Alkitab. Yesus berkata, aku tidak pernah melakukan apapun secara diam-diam, sedangkan di sini semuanya dilakukan dengan diam-diam. Benar. Jadi ini merupakan sistem Babel. Menyembunyikan kebenaran, yang disebut terang dari mereka, dan guna menarik mereka daripadanya. Kebenaran adalah tidak ditujukan kepada yang tidak layak, atau yang tidak mampu menerimanya. Apakah Alkitab mengajarkan seperti itu? Tidak sama sekali. Alkitab berkata, firman itu adalah kebenaran, keseluruhan firman adalah kebenaran, dan tersedia untuk semua orang. Karena kata mereka akan menyelewengkannya. Jadi, paham Mason secara teliti menyembunyikan rahasianya, dan secara sengaja membawa kesombongan penafsiran yang menyesatkan. Anda secara sengaja dibawa sesat oleh sistem Babel. Jika Anda membaca hal ini, maka Anda memahami mengapa kepausan di abad pertengahan melarang membaca Alkitab. Di sini ada pernyataan lainnya dari Blavatsky, yang dianggap sebagai nabiya okult paling tinggi. Lucifer mewakili kehidupan, pemikiran, kemajuan, peradaban, kemerdekaan, kebebasan. Lucifer adalah logo, ular, juru selamat. Jadi adanya pembalikan. Lucifer menjadi Kristus, firman, logos, kata-katanya yang bermakna. Dan kekristenan sejati disangkali. Dan secara terang-terangan, Blavatsky menuliskan, Setanlah menjadi Allah bumi kita, dan menjadi Allah satu-satunya. Jadi, mereka adalah para penyembah Lucifer. Nah, jangan ada kebingungan di sini. Para penyembah Lucifer atau para penyembah setan, pada dasarnya merupakan hal yang sama. Lucifer menjadi sisi terang, setan menjadi sisi gelap. Ini merupakan situasi yin dan yang. Jadi, apakah Anda menyembah dari satu sudut atau sudut lainnya, tidaklah berbeda bagi orang-orang ini. Mari kita lihat cara kerjanya. Ini adalah kutipan lainnya, dari sumber masonik yang lain. Jadi, lambang-lambang memiliki dua arti. Ingat para pendiri Babel memutuskan untuk menaruh segala sesuatu ke dalam lambang. Ya, karena halangan bahasa. Maka orang yang jadi inisiator akan memahami, sedangkan yang tidak akan memahami. Dan Allah tidak lagi bisa membuat bingung mereka. Mereka sungguh-sungguh meremehkan Allah bukan? Karena mereka bisa melihat sesuatu yang merupakan satu hal yang sangat berbeda, jika Allah ingin merubahnya. Tetapi bagaimanapun juga, mereka selalu meremehkan Allah. Jadi, ada dua arti, esoterik dan eksoterik. Esoterik, hal yang mereka sebut sebagai makna sesungguhnya. Itu untuk kalangan dalam. Dan eksoterik, untuk kaum goyim, untuk publik di luar sana. Jadi arti esoterik merupakan arti yang sejati atau asli, dan yang hanya dipahami segelintir orang, dan yang sangat dijaga.
Arti eksoterik adalah ditemukan atau dimodifikasi, penjelasan yang ditujukan bagi banyak orang. Misteri sakral yang sering disebutkan, berkaitan dengan banyak agama kuno. Dan yang sangat dijaga oleh para inisiator. Memberikan arti esoterik dalam agama dari periode yang sebelumnya. Jadi, ketika Anda membaca Kristus di dalam Alkitab, mereka membacanya sebagai Lucifer. Ketika mereka membaca firman, Logos, mereka memahaminya sebagai Lucifer. Misteri sakral ini, seringkali hanya sekedar lanjutan dari bentuk penyembahan seks yang lebih sederhana di masa awal. Yang dipraktekkan oleh segelintir orang terpilih. Martin, itu memberikan petunjuk, mengapa dunia ini sangat menyimpang secara seksual. Bukan hanya yang dikaitkan dengan unsur Hollywood, melainkan juga meluas kepada unsur keagamaan. Dan paham Mason, secara khususnya, memiliki kegiatan kecil yang sangat jahat, yang kita tidak akan bahas. Coba saya berikan contoh bagaimana esoterik dan eksoterik digambarkan dalam lambang-lambang ini. Baiklah, mari kita melihat kaum Templar. Kaum Templar, sesungguhnya menjadi kekuatan penggerak dari penyatuan politik dan keagamaan, yang ada di dalam paham Katolik. Yang dibawa ke semua lingkungan kehidupan. Jadi, ini merupakan bagian militan dari perwujudan gereja dan negara. Ya, jadi, adanya para ksatria Malta di banyak organisasi. Dan tentunya Jesuit, yang pada dasarnya menjadi jenderal dan eselon puncak dari keseluruhan sistem. Jadi, di dalam buku Morals and Dogma, yang merupakan sumber utama Masonik, dikatakan, kaum Templar, sama seperti tatanan dan organisasi rahasia lainnya, memiliki dua doktrin. Yang satu disembunyikan dan hanya diperuntukkan bagi Tuhan, yang adalah paham Yohanisme. Dan yang publik, adalah Katolik Roma. Nah, jika dikaitkan dengan paham Yohanisme, itu merupakan konsep yang sangat menarik. Anda tahu, adanya katedral Santo Yohanes Ilahi. Nama itu saja, sudah merupakan hujatan. Santo Yohanes yang ilahi. Santo Yohanes bukanlah ilahi. Tidak, mereka yang memberinya status ilahi. Mereka yang memberinya status ilahi. Dan hal yang terjadi di dalam katedral itu, tidak bisa digambarkan. Nah, mereka sangat suka memakai Yohanes Pembaptis, sebagai tampilan depan. Sebagai lambang. Tetapi adanya dua sisi dari kisah itu. Ingat, dia dipancung, karena iman yang dipertahankannya. Dan sesungguhnya, mereka merayakan peristiwa pemancungan itu. Karena mereka berada di sisi Lucifer. Siapa yang memulai pemancungan itu? Lucifer. Melalui Herodias dan Salome. Sesungguhnya adalah gereja dan negara. Ya, dan Herodias melambangkan gereja induk. Dan anaknya perempuan melambangkan gereja-gereja anak. Jadi mereka juga ingin memancung penggenapan Yohanes Pembaptis. Tokoh lain yang mereka suka tinggikan, adalah Santo Paulus. Bukankah Paulus juga dipancung? Siapa yang memprakarsai pemancungan itu? Lucifer juga. Jadi, ketika mereka memakai hal itu, mereka pakai sebagai lambang kemenangan atas kebenaran. Saya mengambil gambar-gambar yang kita lihat ini, di salah satu daerah kantong Katolik yang sangat besar. Dengan katedral berukuran sangat besar, juga dengan gereja-gerejanya, di mana para pemimpin gereja dan para pemimpin negara mendiskusikan hal-hal yang saling menguntungkan. Dan di tempat ini, adanya patung, yang disebut Daud. Dan mereka berkata, ini adalah Daud, yang memelihara domba-domba. Jadi Daud adalah gembala yang baik di sini. Dan ini merupakan doktrin eksoterik untuk kaum awam. Mereka katakan ini Daud. Tetapi jika Anda meneliti Daud di sini, adanya pan flute, alat musik tabung tertutup, di tangannya. Daud tidak pernah memainkan pan flute, melainkan harpa. Yang adalah harpa tangan. Jadi ini adalah penggambaran Dewa Pan. Dan ini merupakan sisi terang dari Dewa Pan, yaitu sisi gembala yang baik. Jadi, ini adalah sisi Lucifer. Nah, ketika saya melihat hal ini, adanya pan flute di tangannya, saya tahu ini adalah Dewa Pan di sisi terangnya. Jadi di suatu tempat, mereka juga mesti menggambarkan sisi jahatnya. Maka saya mencari-cari di sekitarnya dan menemukan sebuah tiang.
Dan ternyata, ada Dewa Pan dalam bentuknya yang jahat, setengah manusia, setengah kambing. Jadi ini adalah Yin dan Yang. Dan untuk memastikan, mereka memiliki Dewa Janus, dewa yang berkepala dua. Yang juga Yin dan Yang. Jadi ada sisi terang, dan ada sisi gelap. Ada sihir terang, dan sihir gelap. Sihir putih. Adanya sihir putih dan sihir hitam. Dan seperti yang Anda katakan, ini adalah pertemuan esoterik dan eksoterik. Karena yang eksoterik menggambarkan dia sebagai Daud, tapi sebagai esoterik, dia adalah Dewa Pan. Dan tentunya ini hanya sekedar seni, dan tidak lebih dari itu. Tetapi jika Anda melihat renovasi yang terjadi, adanya pemberitahuan besar di luar. Hal yang direnovasi ini adalah masonik, karena adanya lambang masonik di papan. Kita bisa saja menunjukkannya, tetapi terlalu menyita waktu. Mari kita mengambil contoh yang lain. Ini adalah Katedral Santo Paulus, yang ada di daerah kantong Protestan, tempat di mana Raja dimahkotai. Dan Raja Charles dimahkotai di tempat ini. Ini adalah tampaknya di zaman dulu. Ini merupakan model yang ada di tempat ini. Dan yang kemudian direkonstruksi menjadi seperti ini. Nah, rekonstruksi ini merupakan salinan dari Vatikan. Martin, ini merupakan patung atau tiruan Vatikan. Ya, dan ketika Anda melihat ibu kota dari negara Amerika Serikat, ini sama. Ini didasarkan pada hal itu, menjadi tiruan atau patung kepada binatang. Dan binatang ini adalah paham Katolik. Ini juga merupakan patung atau tiruan binatang, Vatikan. Nah, ini adalah sebuah kuil. Karena adanya mezbah di dalamnya. Sedangkan paham Protestan menghilangkan semua mezbah. Karena kita telah memiliki satu pengorbanan sempurna. Tidak lagi diperlukan pengorbanan. Tetapi di bawah pergerakan Oxford, yang tentunya dikendalikan oleh kaum Jesuit, mezbah dikembalikan ke dalam gereja Anglikan. Dan misa kembali menjadi persembahan korban. Itu merupakan penghujatan. Karena oleh satu pengorbanan saja, Kristus telah menjadikannya sempurna. Jadi ini adalah kuil, tetapi bukan hanya sekedar kuil Kristen. Ini dianggap sebagai kuil Kristen. Tetapi yang sesungguhnya merupakan kuil masonik. Dan ketika Anda masuk ke dalam, Anda bisa melihat di langit-langit adanya penggambaran. Apa itu Martin? Itu adalah paham Mason. Ini bersifat Jesuit, dengan adanya mata yang melihat, dan adanya jangka dan mistar. Ini adalah kuil masonik. Jadi, ketika raja ditahbiskan, dan dia berjalan di sana dengan semua atribut kebesarannya. Dan adanya jimat kecil di dadanya, salah satu ciri paling utama adalah adanya tanda Templar. Tanda salib Ksatria Malta. Benar. Raja akan memakainya di dadanya dan juga di mahkotanya. Dan hal yang cukup menarik Martin, dia pernah berkata akan menjadi pembela iman. Itu merupakan konsep masonik. Itu adalah Fratelli Tutti. Yang menyatukan semuanya. Jadi ini adalah doktrin eksoterik. Ini adalah gereja Protestan, doktrin esoterik. Ini adalah patung kepada binatang, dan bersifat masonik. Ya, dan ini penyembahan kepada Lucifer. Dengan kata lain, agama yang sesungguhnya, di belakang layar, adalah Lucifer. Jadi kita bertanya, siapa itu Babel? Saya pikir kita sudah menjawabnya. Alkitab juga sangat jelas. Karena ketika Anda membaca kitab Wahyu pasal 17, itu membicarakan mengenai perempuan yang menunggang binatang. Gereja mengendalikan sistem politik. Itulah maknanya. Dan ada tulisan di dahinya, misteri. Babel. Ibu dari semua pelacur. Jadi, dengan kata lain, Babel menjadi induk utama, dan memiliki anak-anak perempuan, gereja-gereja lain, organisasi-organisasi lain. Jadi, Babel pada mulanya adalah kota kuno itu. Lalu agama itu diturunkan. Dan penjaga asli agama itu, penyembahan Baal, yang sekarang ini dalam keseluruhannya, ditemukan di dalam paham Katolik Roma. Penyembahan ibu dan anak, ditambah doktrin-doktrin lain, yang dikaitkan dengannya. Dan yang membuat diri menjadi ilahi. Kita telah melihatnya di dalam katekismus. Pertanyaan yang mesti diajukan, mengapa Babel jatuh? Pekabaran ini pertama kali diberikan pada zaman Babel literal. Kemudian pekabaran ini diberikan di masa penggenapan Babel.
Dan pekabaran ini disiarkan di tahun 1844. Ya, pada penutupan masa 2300 tahun. Ya, jadi pekabaran malaikat pertama adalah untuk menyiarkan Injil yang kekal. Malaikat pertama menyiarkan bahwa masa penghakiman telah tiba, dan manusia mesti menyembah Allah dan memuliakan Allah. Nah, pekabarannya ialah, penghakiman telah tiba, dan orang-orang mempercayai Kristus akan segera datang. Tetapi gereja-gereja menolak pekabaran itu. Jadi, pekabaran yang selanjutnya adalah, sudah rubuh Babel. Nah, Roma telah senantiasa jatuh. Jadi, unsur yang mana yang sekarang telah jatuh, kita akan membahasnya. Jadi, adanya pemberitahuan mengenai kejatuhan Babel, tetapi belum adanya panggilan umum agar keluar dari Babel. Kemudian kita mesti mengetahui apa yang membentuk anggur Babel, dan siapa yang menyajikannya dan siapa yang meminumnya. Nah, kita tahu bahwa Babel adalah agama kuno, yang disamarkan sebagai agama Kristen untuk eksoterik. Untuk kaum awam, padahal sesungguhnya itu merupakan agama Lucifer pada dasarnya. Nah, siapa itu Babel? Kita dapatkan petunjuknya dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus, anakku. Gereja yang ada di Babel, pada masa ini, sudah tidak ada lagi Babel. Jadi, Petrus merujuk kepada Roma. Dan memang ada kesepakatan umum, Petrus menyebut Babel di sini adalah Roma. Nah, orang-orang Protestan, apakah mereka kembali mengutamakan bahwa Roma itu adalah Babel? Pastinya. Jadi, mari kita kembali ke sejarah Martin Luther. Dia menulis buku, The Babylonian Captivity of the Church, Penawanan Gereja oleh Babel. Di dalam buku ini, dia berkata bahwa penawanan gereja oleh Babel. Martin Luther menyatakan suatu pertimbangan kembali dari suatu kehidupan Kristen sakramental, yang berpusat kepada firman. Tesisnya mengatakan bahwa kepausan telah menyelewengkan sakramen, dengan tradisi dan peraturannya. Dan yang mengubahkannya menjadi suatu sistem pengendalian dan pemaksaan. Jadi dia menuduh Roma mengambil intisari Injil, menyangkali firman, dan menggantikannya dengan tradisi. Dan dia menyebut hal itu sebagai penawanan Babel. Jadi gereja Roma menurut Luther adalah Babel. Martin, apakah mungkin paham Protestan bisa jatuh, dan menjadi bagian Babel? Ya, jika mereka mulai berkompromi. Grattan Guinness, yang merupakan ahli teologi gereja Inggris. Pada tahun 1887, di dalam bukunya yang terkenal, berjudul, Romanism and the Reformation, menuliskan mengenai hal ini, bangkitlah Luther. Serukanlah mengenai penawanan gereja oleh Babel. Bakar saja surat edaran kepausan, bangkitkan negara Jerman. Dan engkau mesti bersaing. Setan akan membawakan kaum Loyola, dan Loyola akan membawakan kaum Jesuit, licik, terpelajar, kudus, dalam jubah dan nama. Dalam bentuknya yang mudah berubah, penyamaran yang tanpa batas. Dalam sejumlah sangat besar kaum sarjana, guru-guru, ahli-ahli teologia, para pangeran yang mengaku beriman. Ahli-ahli politik, ahli-ahli retorika, orang yang pandai berargumentasi tanpa moral, menjadi alat. Orang yang tanpa pedoman moral, bermoral ganda, manusia yang cocok untuk segala keadaan dan segala upaya. Mereka akan menyerbu gereja reformasi, masing-masingnya bijaksana dalam pemikiran dan kuat dalam kekuatan. Yang bukan berasal dari atas, melainkan dari bawah. Itu suatu pembicaraan yang berterus terang oleh seorang Protestan, benar. Ya, dan ini terjadi di tahun 1800-an. Ya. Nah Martin, pergerakan Oxford, sesungguhnya mendapatkan kemenangan besar atas paham Protestantisme. Dan yang membawakan kembali paham Katolik Roma dan tradisinya, dan sistem persembahan korban ke dalam gereja. Dan itu dilakukan dengan prinsip yang sama yang mereka katakan dan yang biasa dilakukan, dengan memakai penjelasan eksoterik yang dilakukan Newman. Dan yang kemudian setelah itu, Newman menjadi kardinal dalam gereja Katolik. Jadi dia melakukan prinsip esoterik. Benar, dan pada tahun 1844, ditemukannya manuskrip Sinaiticus,
yang menjadi landasan terjemahan Alkitab modern. Dan paham Protestantisme mulai menelan bulat-bulat prinsip-prinsip Jesuit. Ditambah mereka mulai memeluk teologi kontra-reformasi yang berkaitan dengan kepausan. Paham futurisme, yang hari ini menjadi pemikiran utama kelompok Injili. Dan preterisme yang menjadi pemikiran minoritas kelompok Protestan sekarang ini. Tetapi dua hal itu menyesatkan Anda. Jadi, ketika Anda memeluk ajaran ini, apakah Anda jatuh? Ya, Anda jatuh, karena Anda bersama Babel. Baiklah. Mari kita kembali kepada Babel perlambangan. Yeremia 51 ayat 7, Babel tadinya seperti piala emas di tangan Tuhan yang memabukkan seluruh bumi. Bangsa-bangsa minum dari anggurnya, itulah sebabnya bangsa-bangsa menjadi gila. Itu merupakan tuduhan serius. Jadi pada masa Yeremia, yang memperingatkan bahwa Babel akan menguasai Yerusalem. Itu disebabkan karena bangsa-bangsa telah menjadi gila, karena mempraktekkan doktrin Babel. Mereka melakukan semua kenajisan ini. Mereka menyatakan dirinya menyembah Yahweh, sementara sesungguhnya mereka sedang menyembah Baal. Jadi, mereka memanggil nama Yahweh, tetapi memakai metode dan teologia Baal. Bukankah hal itu yang mereka lakukan sekarang? Tepat sekali. Lalu dalam kitab Wahyu 14 ayat 8 yang berbunyi, dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, itu merupakan penyatuan gereja dan negara. Kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan murka, anggur hawa nafsu cabulnya. Kita sekarang memiliki sistem yang sama, di mana semua bangsa-bangsa mabuk. Orang-orang dipersilahkan melihat dan bertanya, apakah semua bangsa-bangsa menjadi gila? Benar, lihat saja televisi, semua bangsa-bangsa menjadi gila. Wahyu 16 ayat 19, lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Menerima sistem mereka, maka Anda menjadi musuh Allah. Ya, Anda menjadi bagian Babel. Apakah ini pekabaran yang penting? Ya, jika Anda menjadi bagian Babel, maka Anda akan turut rubuh. Baiklah. Nah, Babel memiliki sejumlah unsur. Wahyu 16 ayat 13. Dan aku melihat 3 roh najis menyerupai katak, yang keluar dari mulut naga, dari mulut binatang, dan dari mulut nabi palsu. Jadi, di sini adanya 3 unsur dari Babel akhir zaman, yang membentuk Babel lengkap yang terakhir. Jadi adanya binatang, yaitu paham Katolik. Lalu adanya naga, yang menurut kitab suci adalah setan itu sendiri. Dan adanya nabi palsu. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lalu dalam ayat 15 dikatakan, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia, yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Martin, jika Anda ingin mempertahankan pakaian, maka mesti memakai pakaian kebenaran Kristus. Jika tidak maka Anda akan telanjang sama seperti Adam dan Hawa. Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat, kata Yunani topos, yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Jadi tempat ini bisa literal, sesungguhnya, tetapi bisa juga sekedar kiasan. Nah, Babel merupakan penggenapan, dan bukan lagi tempat. Ya, karena ini penggenapannya. Ini memiliki makna metafor, yang berarti cara berpikir. Berkumpul bersama-sama ke dalam cara berpikir yang sama. Mereka menjadi heran kepada binatang. Mereka menerima cara berpikir yang sama. Mereka telah diindoktrinasi. Nah, jika Anda menerima hal ini, maka Kristus akan datang kepada Anda seperti pencuri. Anda tidak mengharapkannya. Tetapi 1 Tesalonika 5 ayat 4 berkata, tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Dia merujuk kepada saudara-saudara seiman, yang artinya bukan sesama Anda seperti yang tadi Anda bahas. Dan Anda tidak akan menjadi terkejut.
Jika Anda mempercayai firman ini, Martin, Anda tidak akan tertipu. Tetapi Anda akan berjaga-jaga. Anda mesti belajar keadaan, dan jangan menelan semua kata-kata yang keluar dari mulut Babel. Yesus juga menjawab, ketika dia ditanyai, kapan tiba akhir zaman, bagaimana cara kita mengetahuinya, dan apa yang menjadi tanda-tandanya? Yesus berkata, waspadalah, jangan ada orang menyesatkan kamu. Benar. Jadi Martin, adanya 3 unsur. Naga dan binatang telah senantiasa bersekutu. Bagaimana kita tahu? Di dalam kitab Wahyu 13 ayat 2 dikatakan, binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Jadi di sini adanya binatang gabungan, seperti yang ada dalam kitab Daniel 7. Yang menyatukan semua ideologi dari kerajaan-kerajaan tersebut. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Jadi naga dan binatang itu senantiasa bersama-sama. Jadi semua agama naga, di mana dunia roh dipanggil, itu akan menjadi agama apa saja di luar sana yang memanggil roh-roh. Seperti agama Saman dan semua agama lainnya. Mereka memiliki kuasa naga, tetapi binatang itu mendapatkan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Ini adalah mengenai kedudukan uskup. Dan kedudukan dari uskup Roma ada di Roma, yaitu kota itu. Dan ketika dia berbicara, maka dia berbicara dari kedudukannya, ex cathedra, tidak pernah salah. Dan mereka menyembah naga itu, karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu, sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Jadi, ketika Anda berada dalam sistem, Anda penyembah Lucifer. Anda sedang menyembah naga, Anda menyembah iblis. Sama seperti yang dikatakan oleh Blavatsky, dan Mason melakukan hal yang tepat sama. Dan orang-orang yang tidak mengetahui hal itu, karena mereka belum terlalu belajar banyak. Sayangnya itulah kebenarannya. 1 Korintus 10 ayat 20 berkata, apa yang kumaksudkan ialah, bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat dan bukan kepada Allah. Dan aku tidak mau, bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Wah, itu sangat jelas. Seperti yang baru Anda katakan. Jika tidak ada kebenaran, maka Anda menyembah iblis. Kamu tidak dapat minum dari cawan Tuhan dan juga dari cawan roh-roh jahat. Kamu tidak bisa mendapat bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga dalam perjamuan roh-roh jahat. Anda mesti mengambil pilihan. Tetapi mereka melakukan hal ini, dengan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan dan juga roh-roh jahat. Karena adanya unsur esoterik dan eksoterik yang terjadi. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian, ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Jadi di masa mendatang, Martin, kita membahas hal ini. Di tahun 1844, pekabaran disiarkan, sudah rubuh Babel. Apakah kemungkinan adanya orang-orang mengikuti roh-roh jahat dan doktrin setan-setan? Ya. Dan yang menjadi oikumene. Wahyu 16 ayat 14, itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Untuk cara berpikir itu, Topos, Anda mesti mengambil keputusan. Apakah Anda mau mengikuti Fratelli Tutti? Ataukah saya mau mengikuti hal yang dikatakan oleh Alkitab? Jika saya mengikuti hal yang dikatakan Alkitab, apakah saya akan menjadi musuh sistem? Ya. Anda akan menjadi sasaran. Anda akan dianggap menentang perdamaian dan maksud baik. Anda menentang hal demi kebaikan bersama. Anda mesti dilenyapkan. Baiklah. Wahyu 9 ayat 20. Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh malapetaka itu. Ini berbicara mengenai 7 malapetaka yang terakhir. Tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka, mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat. Dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Apakah ini ada dalam semua sistem keagamaan dunia, kecuali paham Protestan murni? Ya. Ya, adanya berhala-berhala dari kayu dan batu, di semua sistem keagamaan. Dan berhala-berhala dari emas. Tetapi Martin, mereka sedang menyembah iblis. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Jadi, mari kita bertanya, apa yang membentuk anggur Babel? Siapa yang menyajikannya? Siapa yang meminumnya? Bangsa-bangsa telah menjadi gila. Apakah paham Protestan menerima pekabaran dari Allah, melalui para reformer, agar mereka melepaskan ikatan dari sistem Babel Roma?
Tentu saja. Ya, mereka diberi kesempatan kurang dari 500 tahun, hingga di tahun 1844, guna mengambil keputusan. Benar. Jadi Martin, jika mereka mengenal kebenaran, dan sekarang mereka memegang dusta, apakah mereka jatuh? Ya. Jadi, Babel sudah rubuh. Ini tidak diterapkan kepada Roma, yang memang sudah jatuh. Ini tidak diterapkan kepada naga, yang memang sudah jatuh dari sorga. Ini diterapkan kepada paham Protestan, yang sekarang turut bergabung dan menjadi jatuh. Matius 9 ayat 17, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak. Sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Jika Anda menginginkan anggur baru, doktrin keselamatan di dalam Kristus, Anda mesti menjadi orang yang baru. Anda mesti dilahirkan kembali. Anda tidak bisa memiliki kantung anggur lama dengan doktrin yang baru. Jadi, jika Anda ingin melekat kepada tradisi kuno dan semua dusta ini, hal-hal eksoterik yang disuapkan kepada Anda tidak bisa, Anda sedang menyembah di sisi yang salah. Nah, ada dua dusta besar yang ada sebagai anggur. Dan dua dusta ini akan menyatukan umat manusia. Menentang Injil. Yaitu, kebakaan jiwa, immortalitas, dan penyembahan hari Minggu. Nah, kita akan membahasnya secara mendetail, tetapi untuk topik penyembahan hari Minggu, kita tidak akan membahasnya secara detail dalam ceramah ini. Tetapi kita akan sedikit membahas mengenai kebakaan jiwa. Alasan mengapa kita tidak membahas penyembahan hari Minggu saat ini, karena itu menjadi bagian dari pekabaran malaikat ketiga yang nanti akan kita bahas. Benar. Melalui dua kesalahan besar, kebakaan jiwa dan kesucian hari Minggu, setan akan membawa orang-orang ke dalam penyesatan. Dengan kata lain, mereka akan minum anggur. Sementara kebakaan jiwa menjadi landasan paham spiritualisme, penyembahan hari Minggu membuat ikatan simpati kepada Roma. Kaum Protestan di Amerika Serikat akan mengupayakan mengulurkan tangan mereka melintasi jurang, untuk menggapai tangan paham spiritualisme. Mereka akan melintasi jurang maut untuk menggapai tangan kekuasaan Roma, dan di bawah pengaruh penyatuan tiga unsur ini. Negeri ini, Amerika, akan mengikuti jejak langkah Roma, dan menginjak-injak hak hati nurani. Ini berasal dari buku Kemenangan Akhir. Paham Protestan akan menggapai tangan paham spiritisme. Dan mereka juga akan menggapai tangan Roma. Maka unsur naga, akan ada dalam paham Protestan, yaitu paham spiritisme. Unsur binatang akan mengendalikan mereka, dan mereka akan menjadi nabi palsu. Dengan kata lain, mereka akan mengajarkan dusta. Nah, ketika Babel literal menyerang gereja, apakah Yeremia memperingatkan terhadap nabi palsu? Ya. Jadi, Yeremia membela kebenaran. Dan Yeremia memperingatkan terhadap nabi palsu dalam sistemnya sendiri. Ya, dia sedang berdiri di pintu gerbang. Pikirkan saja. Mari kita melihat paham oikumene. Ini berasal dari The New World Encyclopedia. Pergerakan oikumene yang ada sekarang untuk kaum Protestan, seringkali dikatakan dimulai dengan konferensi misionari Edinburgh tahun 1910. Jadi ini untuk kaum Protestan, ketika mereka bergabung dalam pergerakan oikumene. Tetapi konferensi ini tidak mungkin berlangsung, tanpa karya awal oikumene dari pergerakan kaum muda Kristen. The Young Men's Christian Association dibentuk di tahun 1844. Sedangkan The Young Women's Christian Association dibentuk beberapa tahun sesudahnya, yakni di tahun 1855. The World Students Christian Federation di tahun 1895. Yang dipimpin oleh kaum awam Methodist, John R. Mott, mantan staf YMCA. Dan di tahun 1910, Sekretaris Umum dari WCF, The World Mission Conference, menandai perkumpulan Protestan terbesar hingga masa itu. Sebelumnya, hanya sekedar perorangan. Jadi, tanggal dimulainya untuk pergerakan oikumene, yang menyangkut Protestan, adalah tahun 1844. Mereka mulai meminum anggur. Jadi, apakah itu membuat mereka masuk dalam keadaan jatuh? Jelas, karena pekabaran ini cocok ketika dinyatakan, sudah rubuh Babel. Ini di tahun 1844. Jadi, para penganut Katolik dan Lutheran menegaskan komitmen persekutuan. Konsili Kepausan untuk mempromosikan persatuan Kristen, dan Federasi Dunia Lutheran, menggarisbawahi komitmen mereka untuk berjalan bersama-sama.
Dari perjalanan umum mereka, dari konflik kepada persekutuan. Bagaimana mengenai penawanan gereja oleh Babel? Bukankah mereka mengulurkan tangannya agar kembali dibelenggu, sambil berkata, kami ingin masuk komunitas Babel? Bukankah mereka ada dalam Babel? Ya, Mereka telah menjadi Babel. Mereka sudah jatuh, sudah jatuh. Mereka kembali menjadi tawanan Babel, sedangkan Alkitab berkata, keluarlah. Jadi, mari menanyai beberapa orang Protestan yang masih terjaga. Ini di tahun 1946, dari Moody Press. Tahun 1946, cukup lama. Para pembaharu menganggap kitab suci sebagai satu-satunya aturan iman dan praktek. Sedangkan anak-anak kaum pembaharu melemparkan aturan satu-satunya itu keluar jendela, yang tercabik-cabik oleh tangan cekatan yang tidak kudus dari para kritikus. Apakah itu menjadikan mereka terkualifikasi sebagai Babel? ya, dan pindah ke kota Babel. Dengan Alkitab, maka ada Allah Alkitab. Dan ketika kita menuduh Roma dengan penyembahan berhala yang menguduskan gambar-gambar, jimat dan lain-lain, dia balik menuduh dengan penyembahan berhala intelektual, yaitu bahwa paham Protestan telah menolak Allah pewahyuan. Telah membuat Allah yang baru, hasil dari pemikiran yang murtad. Jadi, di sini adanya kritik yang lebih tinggi, yang sesungguhnya disetir oleh Jesuit di belakang layar. Tepat sekali, ini merupakan bagian dari pergerakan eksoterik. Ya, Anda mesti mengubahkan keseluruhan agama agar melakukan hal seperti ini. Roma tidaklah takut kepada paham modern, karena ini menjadi kolam ikan yang menghasilkan. Karena hati manusia tidak bisa dipuaskan dengan paham modern yang samar-samar, menguap dan tidak pasti. Roma menghadirkan dirinya sendiri kepada orang-orang yang berada di bawah pengaruh cabang melemah dari paham Protestan. Dan menawarkan otoritas gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus, dan yang menggantikan keadaan tidak peduli yang membingungkan. Martin, mereka menerima otoritas Roma, yang tidak pernah berubah. Mereka kembali kepada ibu. Jadi Roma adalah ibu dari para pelacur. Karena pelacur itu telah memeluk penyembahan berhala dan kembali kepadanya. Ya, dan menjadi bagian dari Babel kembali. Nah, kaum pembaharu Protestan di Skotlandia berkata, tidak ada raja lain, selain Yesus. Sekarang, mereka berseru, tidak ada raja lain, kecuali Paus. Kaisar. Mari kita pergi ke masa di tahun 1844. Mereka menolak kedatangan Kristus secara literal, sesungguhnya. Mereka sesungguhnya sedikit takut, dan banyak yang berpikir bisa saja terjadi. Tetapi ketika tidak terjadi, dan Kristus tidak datang di tahun 1844, mereka sangat merasa lega, mereka sangat senang. Nah, apa yang dikatakan Luther perihal kitab Daniel? Dia menuliskan, karena itu kami mendorong semua orang-orang Kristen yang bersungguh-sungguh untuk membaca kitab Daniel, yang akan menjadi penghiburan besar dan menjadi nabi besar dalam masa terakhir yang menyesakkan ini. Dan ketika semua ini mulai berlaku, angkatlah mukamu, karena penyelamatanmu sudah dekat. Dengan alasan yang sama, kita menemukan dalam kitab Daniel, bahwa semua mimpi dan penglihatan, yang mungkin menakutkan, berakhir dengan sukacita dan kebahagiaan dengan kedatangan Kristus dan kerajaannya. Ya, dengan artikel iman yang utama itu, kedatangan Kristus, penglihatan-penglihatan ini diberikan, dijelaskan dan dicatat. Berdasarkan kitab Daniel, mereka mulai memahami kitab Wahyu. Ya, pada zaman Luther. Pada zaman Luther. Dan mereka sangat memahami siapa itu binatang, di dalam kitab Daniel. Dan bagaimana binatang di dalam Wahyu 13 merupakan penggabungan dari sistem religius politik tersebut. Ini sungguh sangat jelas. Ketika tiba di tahun 1844, mereka telah meminum banyak anggur, sehingga mereka lupa akan doktrin mereka. Itulah sebabnya adanya pekabaran malaikat pertama, untuk membangunkan mereka. Untuk membangunkan mereka, dan kedatangan Kristus yang merupakan pekabarannya. Dan kedatangan kembali Kristus menjadi artikel yang utama. Apakah Luther mempercayainya? Ya. Apakah mereka mempercayainya setelah lewat tahun-tahun itu? Tidak. Mereka mesti dibangunkan kembali. Kenyataannya, mereka melemparkan keluar dari gereja-gereja, orang-orang yang mempercayai pekabaran itu. Luther dan kedatangan Kristus kedua kali. Pada tahun 1538, dia menuliskan sambil memberi komentar mengenai keadaan tidak beriman yang luas. Luther berkata, saya berharap hari itu, kedatangan Kristus, tidaklah jauh, dan kita masih bisa melihatnya. Apakah Luther menantikannya? Ya, dia rindu akan hal itu. Luther menuliskan, saya berharap, akhir zaman tidak lebih dari 100 tahun lagi, karena firman Allah akan kembali dihilangkan. Dan kegelapan besar akan kembali terjadi karena jarangnya para pelayan firman. Apakah ramalannya benar? Ya.
Luther sedang berbicara secara nubuatan, tanpa menyadarinya. Karena tepat seperti itulah hal yang terjadi. Sudah hampir 400 tahun. Allah begitu sabar. Allah memberikan kebenaran kepada orang-orang, tetapi mereka menolaknya, dan kembali kepada Roma. Dan menjadi bagian dari Babel. Sudah rubuh Babel. Ini kutipan lainnya, "Oh, Kristus, Tuhan kami. Pandanglah kami dan bawakan hari penghakiman-Mu, dan hancurkan binatang buas yang ada di Roma." Apakah kaum Protestan di tahun 1844 masih menyuarakan hal itu, Martin? Tidak. Apakah mereka menyuarakannya sekarang ini? Tidak. Di sana duduklah orang ini, yang dituliskan oleh Rasul Paulus, dalam 2 Tesalonika pasal 2. Di mana dia akan menentang dan meninggikan dirinya atas segala yang disebut Allah, manusia durhaka itu adalah anak kebinasaan. Apalagi selain kekuasaan kepausan, dengan dosa-dosa dan kebobrokan. Mereka membawa jiwa-jiwa kepada kebinasaan, memakai nama-Mu, ya Tuhan. Saya berharap hari penghakiman itu akan segera berlaku. Segala sesuatunya dapat dan tidak akan menjadi lebih buruk daripada saat ini. Wah, saya memiliki berita untuk dia. Saya pikir dia bisa kembali menuliskan kalimatnya, dengan mengetahui keadaan yang ada sekarang. Tahta kepausan sedang mempraktekkan dosa sampai ke puncaknya. Dia menindas hukum Allah, dan meninggikan hukumnya melebihi hukum Allah. Martin, apakah kita mau menjadi Luther pada masa sekarang? Anda telah memiliki nama depannya. Ya. Apakah mereka masih mempercayai pekabaran ini? Sayangnya tidak. Mereka telah menjadi bagian Babel. Mari kita melihat doktrin mengenai kedatangan kembali Kristus secara literal, sesungguhnya. Ini ditolak di tahun 1844, dan menyebabkan spiritualisasi dari doktrin Kristus. Ini hal yang saya tuliskan. Dan hal ini membuka pintu lebar-lebar bagi doktrin-doktrin setan untuk masuk ke dalam gereja-gereja. Bukankah ini suatu pernyataan yang mengerikan? Benar, jika ini memang demikian. 2 Korintus 11 ayat 4, memperingatkan akan hal-hal ini. Sebab kamu sabar saja, jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan. Apakah itu mungkin? Ya, itu yang kita lihat. Atau memberikan kepada kamu roh yang lain. Apakah paham Protestan bisa menerima roh yang lain? Bisa dan dia menerima. Daripada yang telah kamu terima atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Mereka begitu mudah menerima doktrin palsu. Aku heran, bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu, dan mengikuti suatu Injil lain. Yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ini terjadi di zaman Paulus. Bagaimana sekarang keadaannya, ketika Babel rubuh? Jangan disesatkan. Banyak yang akan meninggalkan iman, dan mengikuti roh-roh penyesat dan pengajaran setan-setan. Ini dari letter 263. Martin, ini sudah terjadi. Luther mengutip Alkitab. Kita telah mengalami keadaan awal dari bahaya ini. Dan keadaan akhir yang akan sangat mengejutkan. Dapatkah ini menjadi semakin memburuk di tengah-tengah umat-umat Allah? Ya. Karena ketika lengan-lengan Babel mulai menjalar, maka Anda mulai berkompromi dan bergerak menuju Babel. Martin, apa itu orang-orang Advent? Orang yang menantikan kedatangan Kristus yang segera. Baiklah, nah, paham spiritualisme membuatnya menjadi spiritualisasi. Mari kita melihat cara mereka melakukannya. Mari kita melihat Blavatsky mengenai kedatangan Kristus kedua kali. Kedatangan Kristus, berarti kehadiran Kristus dalam dunia yang diremajakan kembali. Dan sama sekali bukan kedatangan yang sebenarnya, secara tubuh dari Yesus Kristus. Lenyaplah kedatangan yang literal. Ini adalah paham spiritisme. Ini adalah paham okult. Ini adalah paham mason. Ini adalah doktrin esoterik. Kebenaran Kristus, juru selamat esoterik, bukanlah manusia, melainkan prinsip ilahi di setiap manusia. Ini adalah bahasa iblis. Dia yang berjuang untuk membangkitkan roh yang disalibkan di dalam dirinya. Memakai hawa nafsu bumi dan yang dikuburkan di dalam kuburnya dari daging yang bersifat dosa. Dia yang memiliki kekuatan untuk menggulingkan batu materi dari pintu dirinya di dalam bait suci bagian dalam. Maka orang itu mengalami kebangkitan Kristus di dalam dirinya. Penyakit pengajaran esoterik. Ini bersifat iblis, roh-roh jahat, pengajaran iblis. Inilah semua hal itu.
Blavatsky adalah nabi yang paling dihormati dalam New Age, zaman baru. Dan dia menjadi penyebar pengaruh untuk Alice A. Bailey. Dan Alice A. Bailey menyebarkan pengaruhnya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dan semua ini menyusup ke semuanya, ke dalam masyarakat dan juga ke gereja-gereja. Baiklah, jadi menganggap diri ilahi, telah menjadi doktrin. Mari kita kembali memastikan, pengajaran mendasar resmi Vatikan, dengan titik awalnya adalah manusia. Roma menyatakannya dalam dokumen Vatikan II. Ini berasal dari tahun 1962. Diri manusia saja, yang mesti diselamatkan. Umat manusialah yang mesti diperbaharui. Karena itu diri manusialah yang menjadi kunci diskusi ini. Diri manusia, dianggap secara keseluruhan dengan tubuh, jiwa, hati nurani, pikiran dan kehendak. Inilah yang menjadi alasan mengapa Sinode Kudus, Vatikan II, dalam menyatakan nasib agung manusia, dan menegaskan unsur ilahi di dalam diri manusia. Menawarkan untuk bekerja sama tanpa batas, dengan umat manusia, dalam meninggikan pemahaman persaudaraan agar menjadi selaras dengan nasib mereka. Apakah itu jahat, atau tidak? Blavatsky bisa saja menuliskan hal yang tepat sama. Benar, ini adalah Fratelli Tutti. Ini, Kristen. Dan itulah sebabnya, Paus Francis, seorang Jesuit, dipilih, untuk mendorong agenda ini. Ini adalah doktrin iblis. Karena dia mengetahui makna esoterik dari segala sesuatunya. Dan jika Anda turut serta dalam hal ini, maka Anda sedang menyembah iblis. Ini adalah buku karya Alfred H. Pohl, 17 Reasons Why I Left the Tongue Movement. Nah, ingat apa yang dikatakan Alkitab, mengenai menerima Yesus yang lain. Dengan kata lain, hal yang mereka katakan, Anda menerima Yesus, yang tidak pernah mati untuk Anda, karena Anda bisa menjadi Yesus itu sendiri. Dan Anda menerima roh yang lain. Nah, pergerakan lidah adalah sangat kuat dalam dunia Protestan. Dulu Anda menjadi bagian di dalamnya sebelum Anda keluar dari Babel. Saya berharap, saya salah. Tetapi semua tanda yang ada, menunjukkan bahwa pergerakan karismatik bisa menjadi ciri umum untuk menjadi organisasi oikumene seluruh dunia atau gereja. Ini menyatukan semua orang bersama-sama. Khususnya untuk pihak yang sulit, yaitu Roma dan paham Protestan. Baiklah, ketika Tuhan memisahkan bahasa-bahasa. Dan ketika Tuhan memanggil gerejanya untuk memisahkan diri dan tidak turut ambil bagian dalam hal apapun. Apakah itu oikumene, atau anti-oikumene? Anti-oikumene. Baiklah, jadi, pergerakan lidah mendorong Anda ke arah oikumene. Jadi, roh siapa itu? Apakah itu roh Allah? Apakah Allah menentang dirinya sendiri? Tidak. Karena paham Hindu berbicara di dalam lidah. Paham Saman berbicara di dalam lidah. Dan para penyembah setan, berbicara dalam lidah. Benar. Nah, ada penganut Katolik yang berbicara dalam lidah. Juga kaum Injili yang berbicara dalam lidah, seperti orang ini. Yang menjadi ciri umum untuk menyatukan mereka semua. Sedangkan lidah sejati adalah bahasa yang literal, yang berbicara dalam bahasa ibu mereka sendiri. Martin, apakah roh itu bekerja menentang roh Allah? 100%. Dan apakah roh menjadi norma, menggantikan firman? Ya, roh yang dialami. Baiklah. Jadi, di masa lalu, semua upaya mewujudkan oikumene, yang berdasarkan iman, kepercayaan, atau doktrin telah gagal. Tetapi dalam pergerakan karismatik, kesatuan dicapai bukan oleh kesamaan doktrin, melainkan didasarkan kepada pengalaman keagamaan yang umum. Nah Martin, sekarang Anda bisa memahami mengapa seorang raja atau ratu bisa mengangkat seorang ksatria dari tokoh keagamaan. Dan seseorang yang secara terbuka memeluk penyembahan setan, seperti para bintang rock yang diangkat menjadi seorang ksatria, dan diberi gelar sir. Ini masuk akal, karena bagaimana bisa disatukan? Karena prinsip yin dan yang. Baiklah. Bagi mereka secara umum, doktrin bukan menjadi hal penting, melainkan pengalaman. Jadi, tidaklah mengejutkan bahwa di dalam lingkaran karismatik, orang-orang yang berasal dari banyak latar belakang denominasi dan doktrin bisa melakukan penyembahan dan persekutuan bersama-sama. Bukan karena mereka setuju kepada sebuah doktrin, melainkan setuju kepada pengalaman keagamaan yang umum. Ini adalah tren yang sangat berbahaya. Mengapa? Karena mengesampingkan kebenaran, agar bisa bersatu, pada akhirnya akan menempatkan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan kebenaran, keluar dari pergerakan.
Memang itulah hal yang terjadi. Apakah Babel jatuh? Ya, Apakah pintu sangat terbuka lebar untuk meraih tangan paham spiritisme? ya. Karena ini adalah paham spiritisme. Dan mereka memakai salah satu sarana yang paling berkuasa, yaitu musik, agar hal ini terlaksana. Dan musik memakai hipnotis, dengan menaruh Anda ke dalam alam bawah sadar. Jadi ini kembali kepada paham spiritisme. Martin, saya menyadari bahwa ini sungguh diskusi yang berat. Tetapi sejauh mana ini bisa melangkah? Luther dan Tyndale membahas topik kematian. Banyak yang meyakini bahwa jiwa itu kekal, dan tetap sadar, terpisahkan dari tubuh, setelah kematian. Tetapi para reformator awal, seperti Martin Luther dan William Tyndale mengakui hal yang diajarkan Alkitab tentang topik ini. Bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia, tidak memiliki kesadaran, sementara menunggu kebangkitan di masa depan. Jadi, sekali saja Anda mempercayai bahwa Anda bisa berbicara kepada orang-orang mati, maka Anda penganut Babel. Karena Roma memberitahu Anda, untuk memanggil Maria dan orang-orang kudus. Mereka sudah meninggal, dan tidak tahu apa-apa. Mereka mati, mereka sedang tidur. Sedangkan di sini Anda bisa berbicara kepada mereka. Benar, Anda mengalami masalah yang sama ketika Anda percaya, bahwa setelah mati, manusia langsung pergi ke sorga atau neraka. Jadi Luther dan Tyndale, dua orang itu memberi kita Alkitab dalam bahasa yang bisa dipahami. Martin Luther di dalam bahasa Jerman. Tyndale dalam bahasa Inggris. Mereka mempercayai jiwa-jiwa yang tidur. Mereka menerjemahkan Alkitab. Mereka harus memahami setiap kata. Inilah keyakinan mereka. Bukan hanya mereka, melainkan John Fried mempercayainya. Juga John Milton. Dia adalah penyair Inggris, ahli debat, terpelajar, dan pegawai negeri dari Persemakmuran Inggris. Di bawah Konsili Negara, dan yang kemudian di bawah Cromwell. Dia menulis pada masa kegoncangan agama dan pergolakan politik dan ia terkenal dengan puisi epik Paradise Lost, yang ditulis dalam bait kosong. Dia mempercayai jiwa yang tidur. Wycliffe, bintang fajar reformasi. Morey menyatakan bahwa Wycliffe dan Tyndale mengajarkan doktrin jiwa yang tidur. Sebagai jawaban kepada pengajaran Katolik, tentang purgatori dan misa untuk orang-orang mati. Dan ini masuk akal, karena menurut pengajaran Katolik, iblis benar ketika memberitahu Hawa, engkau tidak akan mati. Benar. Martin Luther menuliskan, Salomo mengatakan bahwa orang-orang mati itu tidur. Ini dituliskan dalam bahasa Inggris kuno, jadi tidak salah eja. Dan sama sekali tidak merasakan apa-apa. Karena orang mati terbujur, tidak menyadari hari-hari ataupun tahun-tahun. Tetapi ketika mereka dibangkitkan, mereka hanya merasa tertidur 1 menit saja. Itulah hal yang dipercayai Martin Luther. Sekarang, Anda bisa mendapatkan koneksi ilahi di saku Anda. Anda bisa mendapatkan aplikasi dan menemukan cara baru berinteraksi, untuk melibatkan iman Anda, dan mengirimkan SMS kepada Yesus. Dan Yesus akan menjawab Anda. Dan cara bagaimana Yesus menuliskan, Martin, merupakan cara yang tepat sama seperti yang dituliskan esoterik. Saya pernah sangat terlibat di dalam pergerakan New Age, zaman baru. Dan dia akan menuliskan, sayangku, engkau yang mengalami pencerahan, orang yang kukasihi, muridku, itulah yang akan dituliskan. Dan itu juga jawaban yang akan diberikan di sini. Ini sungguh membuat saya merasa mual. Sekarang Anda bisa berkomunikasi dengan Yesus. Hal yang membuat Anda merasa mual, karena Anda memahami aspek esoterik dengan nuansa tersembunyi di dalamnya. Benar, tetapi Yesus tidaklah tidur. Dia telah dibangkitkan. Maka orang lain, yang akan membacanya secara eksoterik, mungkin akan melihatnya tidak dengan cara yang sama. Tapi setelah Anda menyimak ceramah ini, diharapkan Anda mulai bisa melihat bahwa ini tidaklah sesuai dengan pembicaraan yang dilakukan Yesus di dalam Alkitab. Benar. Nah, di sini ada contoh lainnya, seperti yang diberitakan oleh New York Post. Aplikasi baru AI yang heboh, bisa membuat Anda berkirim pesan kepada Yesus dan setan. Wah, ini menarik. Baiklah. Tidaklah setiap hari, bahwa dunia spiritual bersinggungan dengan pesan telepon pintar. Tetapi dalam zaman chatbots dan AI, bahkan tokoh-tokoh Alkitabiah tidaklah kebal. Selamat datang ke dalam dunia, pesan bersama Yesus. Di mana Anda hanya berjarak 1 sentuhan dalam mengadakan pembicaraan dengan yang kudus, dengan membayar harga, hal yang tidak kudus. Iman yang semakin mendalam, melalui pengiriman pesan kepada Yesus. Bagi orang-orang yang menginginkan suatu hubungan yang lebih pribadi, aplikasi ini bisa menjadi keselamatan digital yang mereka cari. Yang dirancang, dengan pemikiran bagi orang-orang Kristen yang setia,
Text with Yesus, menjanjikan interaksi dengan tokoh-tokoh seperti Yesus. Maria, Yusuf, Petrus dan Matius. Nah, Maria, Yusuf, Petrus dan Matius, menurut kitab suci, mereka apa? Mereka tidur. Mereka tidur. Mereka tidak tahu apa-apa. Mereka akan terbangun pada saat kebangkitan. Anda berbicara, jika mereka menjawab secara esoterik. Anda mendapatkan pengajaran roh-roh jahat. Ya, ini adalah paham spiritisme memakai steroid. Karena latihan Loyola memberitahu Anda, untuk menempatkan diri Anda ke dalam suatu keadaan. Dan mendengarkan apa yang akan dikatakan oleh Maria, atau Yusuf. Nah, ini baru satu aplikasi. Sekarang adanya aplikasi yang memampukan Anda untuk berbicara kepada kekasih Anda, yang sudah meninggal. Jadi, apakah ini mendorong topik mengenai kebakaan jiwa? Benar. Apakah ini menyatukan berbagai agama, karena mereka mempercayai hal yang tepat sama? Ya. Bukankah mereka memanggil orang-orang mati? Ini adalah berbicara kepada arwah, yang dilarang Allah, karena Anda berbicara kepada roh-roh jahat. Dan untuk menambah penjelasan, bahwa hal ini menunjukkan betapa berbahayanya jika Anda melihat produksi Hollywood. Seperti misalnya, bahkan film anak-anak dipenuhi dengan berkomunikasi dengan arwah, dan sihir dan berbicara kepada orang-orang mati. Kita bisa tidak henti-hentinya berbicara mengenai dosa-dosa Babel. Tetapi untuk sekedar pengetahuan, saya akan menyebutkan mengenai perbendaharaan pahala, yang menjadi landasan dari surat penghapusan dosa. Jadi, di sini adanya perbendaharaan gereja yang bisa dibagi-bagikan, yang dilakukan Paus kepada orang-orang yang berkekurangan. Perbendaharaan ini juga memuat doa-doa dan perbuatan-perbuatan baik perawan Maria. Semuanya ini tersedia sangat banyak, tidak terpahami, dan sangat mulia dalam nilainya di hadapan Allah. Juga ada dalam perbendaharaan ini, semua doa-doa, dan perbuatan-perbuatan baik orang-orang kudus. Semuanya mati, tidak tahu apa-apa. Jadi ini adalah menghubungi arwah. Ini adalah doktrin iblis, Babel. Jadi bagian dari upaya yang lebih besar dalam memakai sosial media, untuk berhubungan dengan para penganut Katolik seluruh dunia. Paus akan mulai mengurangi penghukuman untuk dosa-dosa Anda, melalui sosial media. Bukankah kita mulai beralih dari hal yang tidak masuk akal, kepada hal kudus? Bukankah paham Protestantisme mesti menyadari, bahwa mereka sedang berhadapan dengan Babel? Tentu saja, dan Anda mesti mengetahui siapa itu Babel. Baiklah, jika Anda mengetahui kepausan merupakan unsur binatang dari Babel, dan yang senantiasa bersekutu dengan naga. Dan sekarang sedang membagi-bagikan kelegaan dari penghukuman Anda melalui aplikasi. Jadi Anda bisa kirim pesan di WhatsApp pada dia. Bukankah semestinya Anda berkata, wah, apa yang sedang saya lakukan dalam konsili oikumene dengan orang-orang ini? Bukankah saya sedang bersekutu dengan pengajaran setan-setan? Ini akan kembali menarik Anda masuk ke Babel, jika Anda turut serta. Benar. Vatikan menawarkan mengurangkan waktu purgatori, kepada para pengikut tweet Paus Francis. Jadi, Anda bisa mengurangkan penghukuman Anda, yang memang tidak ada purgatori di dalam kitab suci, dengan hanya mengikuti tweet Paus. Bukankah ini bersifat roh jahat, ya ini doktrin roh-roh jahat? Ada 3 cara dalam mendapatkan pengurangan dosa ini, dengan mengadakan ziarah ke tempat-tempat suci. Apakah itu keselamatan dengan perbuatan? Ya, itu sama dengan Babel. Atau berdoa di depan patung perawan Fatima. Apakah itu penyembahan berhala? Bukankah itu dilarang dalam hukum Allah kedua, yang mereka sudah hilangkan di dalam katekismus mereka? Dan cara ketiga, mendapatkan penghapusan dosa lengkap. Yang bisa diterapkan kepada orang-orang karena usia, penyakit, dan hal serius lainnya, sehingga tidak bisa bepergian. Jadi hal yang mesti Anda katakan ialah, saya ingin melakukannya, tetapi tidak bisa, dan Anda mendapatkan pengampunan. Apakah ini penyembahan berhala dan Babel? Doktrin Babel yang terbaik. Dan ini hal yang saya tuliskan, jadi pemberitaan mengenai kejatuhan Babel, kembali diulangi oleh malaikat yang ada dalam kitab Wahyu 18. Kita baru saja melihat malaikat yang ada di Wahyu 14. Malaikat yang kedua, mengapa Babel rubuh? Kita telah mengidentifikasi Babel. Kita telah melihat unsur yang jatuh di tahun 1844, adalah paham Protestan. Dan terkait kepada sistem, yang sekarang menjadi bagian dari Babel. Jadi, apa yang keluar dari mulut naga adalah agama naga. Apa yang keluar dari mulut paham Katolik adalah doktrin eksoterik, sementara mereka mempercayai doktrin esoterik. Dan apa yang keluar dari mulut nabi palsu, tidaklah lebih baik dari yang sebelumnya, karena mereka telah menjadi bagian di dalamnya.
Dan mereka mesti menyembunyikan kepercayaan khusus mereka di dalam Yesus Kristus. Agar tidak menyinggung orang-orang yang tidak mempercayai Yesus sebagai jalan, kebenaran dan hidup. Jadi, Anda mendengar mereka senantiasa membicarakan Yesus Kristus. Tetapi yang merupakan Kristus esoterik. Tepat sekali. Membuat Anda menyangkanya sebagai Kristus eksoterik. Jadi, ayat dalam kitab Wahyu pasal 18, ayat ini menunjukkan waktu di masa depan, ketika diumumkannya rubuhnya Babel. Seperti yang diberitakan oleh malaikat kedua dalam Wahyu 14 akan kembali diulangi, dengan penambahan kebobrokan. Yang telah merasuki berbagai organisasi yang membentuk Babel, sejak pekabaran itu pertama kali diberitakan di musim panas tahun 1844. Itu adalah tahun ketika oikumene dimulai. Itu adalah tahun ketika teori evolusi memasuki dunia. Pengumuman ini, yang disatukan dengan pekabaran malaikat ketiga, membentuk peringatan terakhir untuk diberitakan kepada penduduk bumi. Martin, kita belum tiba di topik ini. Masih ada satu ceramah lagi. Benar. Jadi, pembicaraan kita mengenai Babel, baru merupakan pendahuluan. Ini baru bagian pendahuluan, karena nanti kita akan beralih kepada hal yang lebih jelas mengenai Babel. Tetapi sebelum kita membahas Wahyu 18, kita mesti membahas malaikat yang ketiga. Jadi dalam diskusi selanjutnya, kita akan membicarakan mengenai pentingnya pekabaran malaikat ketiga. Saya berharap, para pemirsa bisa memahami apa itu Babel. Saya berharap mereka bisa memahami mengapa penting untuk menyadari apa itu Babel, dan Anda mesti tidak terkait kepada Babel. Ya, karena Babel sudah rubuh, dan Anda bisa bersama-sama rubuh. Benar. Jika Anda dalam sistem atau komponen dari sistem itu, Anda mesti memisahkan diri Anda. Nanti kita akan membahasnya. Sebelum adanya pemisahan yang terakhir kali, harus adanya pekabaran malaikat ketiga. Mari kita nantikan untuk kesempatan berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, kisah menyedihkan mengenai kejatuhan Babel. Naga, binatang, dan sayangnya, nabi palsu. Tuhan, tolonglah kami agar tidak menjadi bagian dari sistem Babel, melainkan memeluk kebenaran. Karena Engkaulah yang menjadi jalan, kebenaran dan hidup. Di dalam nama Yesus. Amin. Diproduksi oleh Clash of Minds. Menampilkan pembicara, Walter Veit dan Martin Smith. Ucapan terima kasih yang tulus untuk dorongan semangat, doa-doa, dan sumbangan finansial melimpah. Untuk detail kontak. Kami memuji Juru Selamat kami, Yesus Kristus, yang setia dan sejati untuk kasih karunia-Nya, dan belas kasihan-Nya dan kesempatan istimewa bekerja di kebun anggurnya. Guna menjangkau jiwa-jiwa bagi kerajaan-Nya yang segera tiba.